Video ini melanjutkan video saya tentang apa yang kita harus persiapkan supaya kita bisa ikut rapture. Di video saya yang pertama, saya sudah menyebutkan apa yang harus kita persiapkan untuk rapture adalah, pertama adalah menjaga api, yang kedua adalah menjaga minyak, sekaligus mempersiapkan minyak cadangan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan nomor yang ketiga. Apa yang kita harus persiapkan adalah menjaga pakaian. Wahyu 16 ayat 15 berkata, "Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Apa yang dimaksud dengan pakaian di sini? Yang dimaksud dengan pakaian yang pertama adalah pakaian rohani yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang perbuatan-perbuatan kita. Kita bahas dulu tentang yang pertama, yaitu pakaian pada saat kita percaya. Saat itu juga Tuhan memberikan kita pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Kita baca di dalam Yesaya 61 ayat 10. Demikian firman Tuhan. "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya." Saudara, Tuhan kita adalah Raja. Sebagai Raja, Tuhan selalu mementingkan segala sesuatu sangat terhormat, sangat excellent, karena kita anak-anak Raja, ada wibawa ilahi. Sebagai Raja, segala sesuatu selalu bicara tentang kesopanan, elegan, anggun, tidak memalukan. Itu sebabnya tidak ada anak-anak Raja yang dibiarkan telanjang. Itu sebabnya pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka juga diberikan jubah kemuliaan Tuhan. Mereka tidak telanjang. Ada banyak orang yang memberi kesaksian, mereka yang punya indera keenam atau yang dulunya mereka ikut di dalam perdukunan atau sihir dan sebagainya, mereka yang melihat di alam roh, mereka semuanya bersaksi bahwa mereka tahu siapa orang Kristen dan bukan dilihat dari pakaiannya, karena anak-anak Tuhan itu berpakaian tidak telanjang. Lalu apa yang dimaksud Tuhan dengan jagalah pakaianmu? Pakaian kita harus kita jaga, karena pakaian kita bisa bernoda, bisa koyak, bahkan bisa hilang. Benarkah pakaian kita bisa ternoda, tercemar, bahkan hilang? Kita baca di dalam Zakaria 3 ayat 1-5 berkata demikian. "Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, 'Tuhan kiranya menghardi engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardi engkau. Bukankah ini puntung yang telah ditarik dari api?' Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, 'Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya.' Dan kepada Yosua ia berkata, 'Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta.' Kemudian ia berkata, 'Taruhlah serban tahir pada kepalanya.' Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Pada waktu itu imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan dan iblis mendakwa Yosua. Kenapa iblis mendakwa Yosua? Karena Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan dengan pakaian yang kotor. Itu sebabnya supaya iblis tidak dapat mendakwa Yosua lagi, maka malaikat Tuhan memerintahkan orang-orang yang melayaninya untuk menanggalkan pakaian kotor dari Yosua, dan malaikat itu berkata, 'Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta.'
Bahkan malaikat itu memerintahkan supaya dikenakan kepada Yosua serban yang tahir. Apa hubungannya iblis mendakwa Yosua karena pakaiannya? Pakaian, seperti tadi saya katakan, pakaian berbicara tentang kemuliaan Tuhan atau pakaian rohani yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Tetapi yang kedua, pakaian berbicara tentang pikiran, hati, dan perbuatan kita. Kalau pakaian kita kotor, berarti ada dosa yang kita lakukan. Itu sebabnya di alam roh tidak ada dosa yang bisa disembunyikan. Karena pakaian kita akan menunjukkan siapa kita, akan menunjukkan kondisi rohani kita. Kita baca di dalam Yudas 1 ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Di sini dikatakan keinginan-keinginan dosa. Jadi pakaian kita bisa tercemar karena keinginan-keinginan dosa. Jadi saudara harus tahu, ada 3 level dosa yang mempengaruhi pakaian kita. Yang pertama, keinginan-keinginan dosa membuat pakaian kita tercemar, ternoda, kotor. Tetapi di level yang kedua, pada waktu kita mulai berbuat dosa, maka pakaian kita menjadi terkoyak. Pernahkah saudara mendengar tentang jangan kita membuka celah supaya iblis tidak bisa masuk di dalam kehidupan kita? Celah ini apa? Pada waktu kita berbuat dosa, maka pakaian perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita itu terkoyak. Itulah yang namanya membuka celah. Karena pakaian kita mulai terkoyak. Ada seorang penyihir yang sudah banyak membunuh orang dengan sihirnya sejak dia umur 8 tahun. Dan penyihir ini juga bercerita, dia pernah menyerang seorang wanita, seorang gadis yang cinta Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia adalah orang yang menjaga kekudusan di dalam hidupnya. Dan sekali lagi, sihir, santet tidak akan bisa mengena kepada orang Kristen yang tidak ada celah di dalam dirinya. Karena firman Tuhan juga berkata, Amsal 26 ayat 2b berkata, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi penyihir ini berkata, dia tidak akan bisa menyerang orang percaya dengan kutuk-kutuknya. Dan dia mengakui bahwa dia tidak bisa menyerang orang Kristen. Mereka hanya bisa menembakkan panah-panah api si jahat kepada orang percaya pada waktu pakaian mereka terkoyak. Satu-satunya jalan supaya dia bisa menyerang orang Kristen, dia harus membuat orang Kristen itu membuka celah. Sebelum dia menyerang orang Kristen dengan sihirnya, dia akan buat orang itu marah. Sehingga dia mendekati perempuan ini dan dia mengolok-olok gadis ini sepanjang jalan sampai anak ini menjadi sangat marah. Dan pada saat dia marah, maka pakaian dia terkoyak. Saat itu juga penyihir ini melemparkan kutuk, melemparkan kuasa sihirnya, dan dia memasukkan banyak roh jahat, roh kenajisan pada gadis ini. Dan dia bersaksi, kemudian wanita ini jatuh dalam dosa perzinahan. Waktu dia jatuh dalam dosa perzinahan, maka pakaian dia hilang. Pada saat pakaian hilang, maka penyihir ini sebelum orang itu bertobat, dia sudah menyerangnya dengan mengirimkan lebih banyak roh-roh jahat, sehingga akhirnya wanita ini menjadi seorang pelacur. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati kita, menjaga hidup kita tetap benar. Sekali lagi, kalau kita jatuh dalam dosa dan hati kita mulai tercemar, cepat
tempat pemberesan. Dengan cara apa? Akui di hadapan Tuhan, minta pengampunan dan bertobat. Sehingga Tuhan memberikan kita pakaian yang baru. Di level yang ketiga, pada waktu perbuatan dosa terus menerus, maka pakaian itu bisa hilang. Mari kita baca di dalam Wahyu 16 ayat 15 berkata, "Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Jadi pakaian bisa hilang, sama seperti apa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Pada waktu mereka berdosa, mereka makan buah pengetahuan, padahal mereka sudah tahu bahwa mereka tidak boleh makan buah pengetahuan. Maka pada waktu mereka makan buah pengetahuan, maka saat itu juga pakaian mereka hilang. Itu sebabnya Adam dan Hawa tiba-tiba mengetahui bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Jadi perbuatan dosa bisa membuat pakaian kita hilang. Pertama, pakaian kita akan tercemar. Kedua, kemudian terkoyak. Pada waktu kita tidak juga bertobat, maka pakaian kita bisa hilang. Kita baca di dalam kitab Wahyu 3 ayat 15-17 berkata demikian, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Pada saat kita suam-suam kuku dan kompromi dengan dosa, mungkin kita secara jasmani terlihat kita kaya, tidak kekurangan apa-apa, tetapi secara rohani Tuhan berkata, engkau melarat, malang, miskin, dan telanjang. Kenapa telanjang ditulis di bagian terakhir? Karena ini adalah puncak dosa. Karena untuk kita bisa rapture, masuk ke dalam pernikahan anak domba, kita harus dalam keadaan berpakaian. Bukan hanya berpakaian, tetapi harus berpakaian pesta. Ada kesaksian seorang pendoa syafaat. Dia sangat kaget pada waktu dia mendapati salah seorang pelayan Tuhan di gereja. Dia secara rohani dalam keadaan telanjang. Dan dia tahu ada temannya yang belum bertobat, yang bisa melihat perkara-perkara yang ada di alam roh. Dia pun bisa melihat bahwa orang ini telanjang. Dalam keadaan telanjang itu, maka iblis bisa menyerang dia, dan orang-orang di dalam perdukunan bisa menyerang dia dengan kutuk. Itu sebabnya seringkali orang yang sudah berbuat dosa akan jatuh kepada dosa-dosa yang berikutnya. Kalau dia tidak segera mengakui dosanya, meminta pengampunan dan bertobat. Dengan cara apa kita menjaga supaya pakaian kita tetap bersih? Dengan cara hidup benar dan hidup dalam pertobatan. Selama kita masih hidup, kita masih bisa jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi yang terpenting adalah kalau kita jatuh di dalam dosa, cepat akui di hadapan Tuhan dosa kita, merendahkan diri, meminta pengampunan dari Tuhan, dan bertobat. Sehingga pakaian kita selalu dibersihkan oleh Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Dosa kita baru dihapuskan setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Banyak orang yang berpikir selama dia menjadi Kristen, pada waktu dia berdosa akan otomatis diampuni oleh Tuhan. Saudara salah, karena pada waktu kita sudah menerima keselamatan, bukan berarti kita bebas berbuat dosa.
Tetapi pada saat kita jatuh dalam dosa, dosa itu baru dihapuskan. Kalau kita akui di hadapan Tuhan dan minta pengampunan, maka semuanya akan dihapuskan. Mazmur 32 ayat 5 berkata, "Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau akan mengampuni kesalahan karena dosaku." Selalu pelanggaran dan dosa harus diakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Apa yang menjadi seputih salju dan menjadi putih seperti bulu domba? Yaitu pakaian rohani kita. Kita semuanya pasti tahu tentang seorang raja yang sedang mengadakan pesta. Kita baca di dalam Matius 22 ayat 11-14 berkata demikian. Firman ini berkata, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Seseorang yang berani masuk ke pesta raja tanpa pakaian pesta, maka dia telah menghina raja. Karena selalu di hadapan Tuhan, pakaian kita harus dalam keadaan bersih dan putih. Kita baca di dalam kitab Wahyu 19 ayat 7-9 berkata, "Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang di perjamuan kawin anak domba." Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Di sini dikatakan bahwa pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih adalah perbuatan-perbuatan benar orang-orang percaya. Adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi untuk kita rapture, yang pertama adalah menjaga api, yang kedua menjaga minyak dan menyiapkan minyak cadangan, yang ketiga adalah menjaga pakaian. Menjaga pakaian ini bukan hanya kita menjaga supaya kita didapati tidak telanjang, tetapi juga kita harus menjaga supaya pakaian kita dalam keadaan bersih dan tetap putih, yang artinya tidak ada dosa yang mencemarkan pakaian kita. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata, "Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu." Jadi sebagai anak Tuhan, kita tidak hanya menjaga supaya kita tetap berpakaian, tetapi kita juga harus menjaga supaya pakaian kita tetap bersih, tetap putih. Dan jangan pernah membiarkan kepala kita tanpa minyak. Itu sebabnya supaya kita rapture, kita harus menjaga minyak, menjaga api, dan menjaga pakaian kita. Tuhan Yesus memberkati.